Pemilihan ban selama pekan balap adalah hal yang sangat krusial bagi pembalap. Salah pilih ban bisa membuat pembalap tidak finish di posisi paling optimal. Karena itu, proses pemilihan ban dari sesi latihan hingga balapan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Ditambah, kini di MotoGP terdapat sprint race, yang mana pembalap juga harus menentukan ban untuk sprint race juga. Jadi bagaimana ban ditentukan selama pekan balap? Begini prosesnya. Hal pertama yang dilakukan oleh tim dan juga pembalap pada latihan pertama pekan balap adalah melihat data tahun sebelumnya. Memang benar bahwa karakteristik ban bisa berubah dari tahun sebelumnya. Pengembangan motor juga membuat data yang digunakan juga harus diperbarui. Namun data tahun sebelumnya bisa memberikan gambaran seperti apa behavior ban di sektor-sektor sirkuit. Tidak ada pilihan paling benar saat memilih ban. Namun, memilih ban yang paling all-rounder atau kompon ban yang paling cocok dengan karakter sirkuit adalah hal yang selalu diinginkan oleh pembalap. Data tahun sebelumnya memberikan bantuan pada pembalap dan tim untuk menyeleksi mana ban yang perlu diuji dan mana yang tidak digunakan agar tidak membuang waktu. Jika terdapat sirkuit baru, maka pembalap dan tim mau tidak mau harus menguji semua kompon ban untuk menemukan kompon yang cocok. Setelah menyeleksi ban yang akan diuji coba, pembalap akan melakukan sesi latihan dengan beberapa pilihan ban yang sudah diambil sambil menyeting motor agar tampil maksimal. Di MotoGP kini terdapat 3 kali sesi latihan, Free Practice 1 atau FP1, praktis di hari Jumat, dan Free Practice 2 di hari Sabtu. Hasil dari praktis kini menjadi satu-satunya syarat seorang pembalap lolos langsung ke Q2 atau tidak. Sehingga pada praktis, pembalap dan tim akan melakukan time attack dengan kompon ban terlunak, supaya mendapatkan waktu yang cukup untuk langsung masuk ke Q2. Praktis secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi tim untuk menemukan setting yang pas untuk sprint race. Karena pada sprint race, pembalap dan tim biasanya akan menggunakan kompon paling lunak agar dapat memenangkan balapan yang dihelat sangat pendek tersebut. FP1 dan FP2 menjadi ajang uji coba bagi pembalap dan tim untuk mencari kombinasi ban dan settingan motor yang tepat untuk main race. Pembalap akan menguji setiap kompon yang sudah disaring oleh tim. FP2 sering dijadikan tempat untuk pembalap menguji ban bekas yang sudah dipakai pada sesi sebelumnya untuk mengetahui kinerja motor menggunakan ban yang sudah mulai aus. Di periode ini pula, pembalap akan memilih setidaknya 2 pilihan ban untuk balapan kering dan 2 pilihan ban untuk balapan hujan. Kedua set tersebut dipilih dengan hasil latihan serta simulasi cuaca yang dilakukan. Ada yang dipilih berdasarkan situasi cuaca pada saat latihan bebas terjadi, dan ada yang dipilih dengan mempertimbangkan perubahan suhu cuaca, baik menjadi lebih dingin maupun lebih panas. Meskipun bisa berubah lagi, pembalap setidaknya harus memiliki gambaran akan memakai ban apa saat balapan. Sebenarnya, memilih ban untuk sesi kualifikasi dan sprint race terbilang cukup mudah. Pembalap biasanya akan memilih pilihan ban paling lunak karena baik kualifikasi maupun sprint race lebih menitik beratkan pada time attack daripada full race seperti balapan utama. Namun ada juga kasus khusus di mana pembalap harus memilih kompon lebih keras pada saat sprint race. Pembalap-pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins diketahui suka memakai ban medium pada ban belakang. Karena Yamaha saat ini memiliki masalah dalam menjaga kompon ban belakang. Sesi warm-up pagi sebelum balapan hari Minggu sebenarnya tidak ideal untuk menguji maupun mengetes ban dan settingan, karena sesi ini hanya berlangsung 10 menit. Alhasil, sesi warm-up sering digunakan untuk kembali mengetes ban bekas. Pengetesan ban bekas sangat penting bagi pembalap dan juga tim. Sesi warm-up memberikan gambaran bagaimana motor bereaksi dengan ban yang sudah dipakai sepanjang balapan di cuaca dan kondisi lintasan tepat beberapa jam sebelum balapan. Sehingga, sesi ini biasanya dipakai untuk acuan terakhir ban mana yang akan dipakai pembalap di balapan hari Minggu.
Pada hari balapan utama, pembalap dan tim akan melihat setidaknya 2 faktor untuk menentukan pilihan ban terakhir yang akan dipilih. Cuaca dan suhu aspal. Cuaca mempengaruhi penurunan atau kenaikan suhu aspal secara bertahap selama balapan berlangsung. Jika cuaca cerah, berasumsi bahwa suhu akan semakin naik, maka pembalap dan tim biasanya akan memilih kompon medium sampai hard agar bertahan sampai akhir balapan. Jika cuaca dingin, berasumsi bahwa suhu akan semakin turun dan kemungkinan akan terjadi hujan, maka pembalap dan tim akan memilih kompon soft sampai dengan medium untuk digunakan. Kegunaan kompon yang lebih lunak pada situasi dingin akan membantu pembalap cepat untuk mendapatkan grip, dan jika hujan terjadi, pembalap akan bisa bertahan untuk sampai ke pit untuk berganti ke ban hujan atau intermediate. Ban intermediate akan dipakai jika hujan terjadi, namun curah hujan lambat laun mereda dan tidak intens, berasumsi bahwa hujan akan segera selesai. Tim yang memakai ban intermediate bisa mempertahankan posisi di sirkuit yang semakin mengeri sambil mengatur strategi pergantian ban ke ban kering dengan lebih baik. Pada proses ini, asumsi dan perkiraan yang bersifat tidak pasti banyak digunakan oleh pembalap untuk memilih ban. Riding style pembalap juga berpengaruh dalam pemilihan ban apa yang akan digunakan pada balapan. Valentino Rossi memilih gaya balap hardbreaker dan blok pasar. Lebih sering memiliki kompon ban depan yang lebih keras dari ban belakangnya. Hal ini digunakan oleh Rossi karena Rossi bertumpu pada akselerasi ban saat keluar tikungan setelah melakukan hard braking untuk menjauh dari pembalap yang dilewati. Ban depan yang punya kompon lebih keras digunakan agar Rossi bisa bertahan sampai akhir balapan selesai dengan selalu mengerem keras dengan ban depan. Karena penggunaan ban depan yang lebih keras, Rossi seringkali menunggu ban untuk mencapai suhu optimalnya terlebih dahulu sebelum akhirnya melancarkan serangan. Karena itu, Rossi jarang sekali memimpin balapan dari awal sampai selesai. Rossi lebih sering menjadi pengejar dari belakang yang sedikit demi sedikit melewati lawan-lawannya. Hal yang sama juga terjadi pada Pecco Bagnaia. Pecco lebih sering memilih ban depan lebih keras daripada ban belakang agar dapat mengerem lebih dekat dan berakselerasi lebih optimal. Jorge Lorenzo pada saat Yamaha suka menggunakan kompon ban yang sama pada ban belakang dan depan sekaligus. Lorenzo bahkan lebih suka menggunakan ban soft. Ban soft lebih cocok pada gaya balap Lorenzo yang langsung kabur ke depan. Gaya balap Lorenzo yang halus juga membuat ban soft yang harus diperlakukan dengan berhati-hati dapat bertahan di sepanjang balapan. Sampai sekarang belum ada yang sesempurna Jorge Lorenzo dalam mengatur penggunaan ban soft-soft di lintasan. Casey Stoner jadi kebalikan dari Rossi dan Pecco, di mana Stoner yang lebih sering menggunakan sliding ban belakang, lebih sering memilih ban belakang lebih keras dari ban depan. Hal ini dilakukan supaya ban belakang tidak cepat aus saat melakukan sliding. Namun biar begitu, Stoner juga memerlukan ban depan dengan daya cengkram yang bagus untuk menahan sliding Stoner yang liar pada saat menikung. Sesaat sesudah balapan, ban terlebih dahulu dicek ulang oleh FIM. Hal ini untuk memastikan tidak ada kecurangan pada tekanan atau kompon ban. Jika didapati kejanggalan pada penurunan tekanan ban, maka besar kemungkinan bahwa tim atau pembalap yang menggunakannya akan diberikan sanksi. Sesudah ban dan motor dicek selesai balapan, motor dan ban kemudian akan diberikan kembali ke tim. Sesudah ban diperiksa, ban kemudian dikembalikan ke tim untuk dilepaskan dari motor. Sesudah dari motor, ban kemudian kembali diperiksa. Tim kemudian membersihkan sisa-sisa aspal dari ban, sehingga ban hanya menyisakan sisa karet yang melekat di ban. Baru sesudah tim memasukkan data balapan dari ban ke komputer, ban kemudian dilepaskan dari pallet dan dikirimkan kembali ke teknisi Michelin. Ban harus kembali ke Michelin dengan keadaan bersih dan baru kemudian bisa dikembalikan. Sesudahnya, menjadi kewenangan Michelin untuk menerima dan menyaring data dari balapan. Sesudah tim melakukan prosedur pelepasan, pengumpulan data dan pembersihan ban, maka ban akan dikembalikan ke Michelin selaku supplier ban. Michelin kemudian akan mendata ulang ban menggunakan barcode yang dipasang pada ban untuk men-tracking asal tim, penggunaan, dan data yang diperoleh. Michelin juga menerima saran dari setiap tim yang menggunakan ban untuk pengembangan ban selanjutnya. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan sebagai konstruksi dasar data ban yang akan digunakan pada tahun selanjutnya. Sehingga setiap tahun, ban akan mengalami peningkatan performa dan durabilitas.
Sesudah diterima oleh Michelin, ban kemudian dikirim kembali ke pabrik untuk dihancurkan di pabrik. Ban dihancurkan dengan suhu sangat tinggi, sehingga meminimalisir gas buang yang berbahaya. Sesudah dihancurkan, ban kemudian akan menjadi cairan, akan digunakan sebagai bahan bakar mesin pabrik. Sehingga ban MotoGP yang sudah tidak terpakai bisa didaur ulang menjadi bahan bakar untuk mesin-mesin pabrik yang juga memproduksi ban.